Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Khulasatun Nurul Yakin, Sirah Nabawiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi 'ulumihi bidarin amin. Sab'ah wa ishrina hijratul habasati as-saniyati, utawi kang kaping 7 lan 20 hijratu habasati saniyati iku hijrah Ethiopia. Habasa itu Ethiopia kang kaping do. Ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'dan dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi syi'ba, amara jami'al muslimina bil hijrati ilal habasati. Ba'da dukhulin Nabi ing dalam sawise manjinge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qaumihi lan kaume Nabi asyi'ba ing pinggir gunung. Amara jami'al muslimina bil hijrati ilal habasati. Amara marentah ya Nabi jami'al muslimina ing sakabehe pirang-pirang muslim bil hijrati kalawan hijrah ilal habasati maring habasah. Jadi setelah hijrahnya Nabi ke Ethiopia, ke Habasah, kalau hijrah yang pertama, berapa orang itu? Kemarin itu hijrahnya Nabi ke Habasah yang pertama. orang. 10 dari laki-laki, fahajara asyaratu min ashabi wa khamsu niswatin, ya. 5 dari perempuan. Maka Nabi memerintahkan orang-orang muslim untuk hijrah kedua kalinya ke Habasah. Fahajaro salasa wa sab'ina rajulan wa ihda asyara imra'atan minhum Ja'far bin Abi Thalib. Fahajaro maka hijrah salasa wa sab'ina apa telulan 70 rajulan apane wong lanang wa ihda asyar lan 11 imra'atan wong wadon minhum iku tetap saking
muhajir Ja'far bin Abi Thalib utawi Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Jadi hijrah ke Ethiopia yang kedua itu jumlahnya dari laki-laki 73 orang, dari perempuan 11 orang. Luar biasa ya. Bahkan di dalam satu riwayat dijelaskan Nabi Muhammad itu sampai perjuangan dikejar-kejar oleh Bani Quraisy itu ya semua makanan itu diembargo ya. Sampai makan dedaunan selama 3 tahun. Itu di dalam riwayat sirah. Maka solusi satu-satunya, dan itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk hijrah. Kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Walahiqa bihi muslimun al-Yamani wa hum Abu Musa al-Ash'ari wa banu ammihi. Walahiqa lan nyusul bihim kalawan muhajir muslimun al-Yaman, sapa muslim wong Yaman. Jadi orang muslim yang ada di Yaman pun menyusul untuk ikut-ikutan hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Jadi yang Abi tahu itu Yaman itu dengan Ethiopia itu dihalang oleh laut Mediterania, namanya itu Laut Merah, Bahrul Ahmar. Jadi kalau ada yang mengatakan Laut Mediterania itu adalah Bahrul Ahmar, Laut Merah. Nah itu dihalangin oleh Laut Merah itu. Negeri Yaman, nah nyebrang Laut Merah itu negeri Ethiopia. Paham? Nah, jadi orang-orang Yaman juga pada menyusul datang ke Ethiopia. Wahum Abu Musa al-Ash'ari, wahum lan utawi iya muslimul Yaman, Abu Musa al-Ash'ari iku Abu Musa al-Ash'ari. Wa banu amihi lan turunane pamane Abu Musa al-Ash'ari. Nah, di antara Muslim Yaman yang menyusul hijrah kepada Ethiopia itu adalah Abu Musa al-Ash'ari dan keturunan Abu Musa al-Ash'ari. Bibit-bibit benih-benihnya habaib ini dari keturunan Abu Musa al-Ash'ari. Wa kanat hadhihi al-hijratu fi sanati sabi'ati minan nubuwah. Wa kanat lan ana hadhihi al-hijratu apa ikilah iki hijrah fi sanati sabi'a iku tetep ing dalam tahun 7 minan nubuwah saking kenabian. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada tahun ke-7 dari masa kenabian. Masa kenabian Nabi Muhammad itu usia 40 tahun. Ini tahun ke-7 dari nubuah, berarti Nabi Muhammad ketika di usia 47. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia 47 tahun itu hijrah. Kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia yang kedua kali. Yang pertama jumlah orangnya berapa? 15 orang. 10 laki-laki, 5 perempuan. Nah, hijrah yang kedua itu berapa? 73 orang laki-laki, 11 perempuan. Jadi lebih banyak ya. Al-Khulasah ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam syi'ban
manjingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ciba ing lereng gunung, tinggal di lereng gunung. Paham? Pisana tisabi'a ing dalam tahun pitu amaro muslimina bihijrati ila habasi marotan sanya. Amaro marentah ya Nabi al muslimina ing wong kang muslim. Bihijrati kalawan hijrah ilal habasati maring Ethiopia marotan saniatan ing dalam balen kang loro. Ing dalam rong balen. Bahajara salasa wa syab'ina rajulan wa imra'atan walahiqa bihim muslimun al-yamani. Maka hijrah sapa telulan 70 apane wong lanang wa ida asyaralan 11 apane wong wadon walahiqa lan nyusul bihim kalawan muhajir muslimun al-yaman sapa wong muslim negeri Yaman. Ya, itu adalah khulasohnya ya. Samania wa isrin Islamu Malikil Habasyah. Utawi 8 lan 20 Islamu lama alimat Quraisyu bi hijratil muslimina Ethiopia itu jumlahnya berapa orang? 73 tambah 11 berapa? 84. 73 laki-laki, 11 perempuan. Bahkan orang Yaman pun menyusul. Ya. Itu kejadiannya setelah Nabi ya tinggal di lereng gunung. Paham? Dan tahun keberapa? Tahun ke-7 atau ketika usia Nabi di usia 47 tahun ke-7 minan nubuwah dari kenabian. Nastamir? Samaniyatu wa ishrina utawi walu larong pulu Islamu Malikil Habasya iku Islam rajane Habasya. Lama alimat Quraisyu bi hijrati al muslimina ilal Habasah tatkala weruh Quraisyu syapa Quraisy bi hijratil muslimina kalawan hijrah wong muslim ilal Habasah maring Ethiopia arsalu rajulaini bi hadaya maka ngutus ya Quraisy rajulaini ing wong lanang loro bi hadaya hadiah. Jadi ketika tahu orang Quraisy bahwa orang muslim itu hijrah ke Ethiopia, maka orang kafir Quraisy mengutus 2 orang laki-laki raja Ethiopia Najasyi. Talaban minhu ayyuradda man hajara minal muslimina. Talaban ngeprih minhu ayyuradda apa yentah nolak ya Malik ayyuradda apa yentah nolak ya Malik man ing wong hajaro kang hijrah ya wong minal muslimina saking wong muslim. Permintaannya itu supaya orang Quraisy supaya orang muslim ditolak hijrah kepada Habasya. Dan diutus 2 orang dari orang Quraisy. Kemana? Ke Ethiopia. Ya tahu orang muslim itu hijrah. Tolong bawa hadiah ke sana agar ditolak orang muslim supaya tidak tinggal di Ethiopia. Fa'aba Najasyu taslimahum.
ba'da an akhbarahu Ja'far bin Abi Thalib bihaqiqatid dinil islami wa qara alaihi awwala surati Maryam. Pak Aba maka nolak apa raja namanya Raja Najasyi, ya daerahnya namanya Habasyah. Paham? Kalawan kenyataannya agama Islam. Wa qara alaihi awwala suratil Maryam wa qara lan maca ya Ja'far bin Abi Thalib alaihi ingatase Najasyi, Raja Najasyi, awwala surati Maryam ing awal surat Maryam. Najasyi, Raja Najasyi menolak untuk menyerahkan orang muslim, ya. Setelah ya meminta kabar, menceritakan kepada Ja'far bin Abi Thalib tentang masalah hakikatiddin al-Islam, hakikat agama Islam. Menanyakan tentang masalah Maryam, tentang masalah Isa. Orang-orang siapa? Orang-orang Nasron. Jadi Raja Habasyah ini, Raja Najasyi ini agamanya Nasrani. Nasrani itu apa? Kristen. Jadi agama Kristen itu agama Yahudi itu masuknya ahlul kitab. Pak ahlul kitab berarti termasuk agama Allah. Paham dong? Dulunya adalah agama Allah. Agama samawi. Ya. Nabi Isa utusannya Nasrani itu adalah Nabi Yahudi, Nabi Musa. Ya. Harusnya yang menjadi Islam, yang orang pertama masuk Islam dari luar agama Islam itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengakui keislaman, kebenaran Islam. Tapi orang Yahudi itu karena sombong dan dia tidak mau dinomorduakan, dia menolak. Makanya apa namanya? Yahudi ini termasuk orang yang sebetulnya tahu nih. Karena sombong akhirnya menolak. Faraja'a khaibain wa aslama an-Najasyi wa man ma'ahu minal kishisin wa ruhbani fi dzalikal waqti as-sanati sabi'ati minan nubuwah. Faraja'a maka kembali ya rajulain khaibain hale rugi wa aslama Najasyi lan narima Islam an-Najasyi siapa Najasyi Raja Najasyi wa man ma'ahu lan wong ma'ahu sumber tane ieu Najasyi minal kisisin saking pirang-pirang pastur waruhbanin lan pirang-pirang pendeta bidalikal waktu ing dalam mengkono-mengkono waktu as-sanati sabiati minan nubuwah tahun pitu minan nubuwah saking kenabian. Jadi orang yang diutus itu, dua orang itu oleh Quraisy akhirnya ditolak oleh Najasyi. Dan dia lebih percaya kepada Islam hasil daripada penjelasan sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far bin Abi Thalib ini adalah
saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Anjalallahu fi haqqihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Fa'anjalallahu fi haqqihim, maka nurunakeun sapa Allah fi haqqihim ing dalam hakke wong muslim. Ayat ini. Wala tajidanna, lan yakti temenan nemu sira Muhammad aqrabahum ing kerabat-kerabate muslim mawaddatan lilladina amanu, mawaddatan kalawan rasa cinta lilladina amanu kadue wong akeh kabeh amanu kang beriman ia alladzina qalu inna nasara, alladzina wong akeh kabeh qalu ngucap ia alladzina inna satuhune kami nasara iku nasrani, iku agama Nasrani. Wadzalika utawi mengkono-mengkono aqrabahum mawadatan lilladina bi anna minhum mangka satuhune minhum iku tetap saking alladina kisisina waruhbanan sapa pastur lan pendeta wa annahum la yastakbirun wa annahum lan satuhune ya alladzina la yastakbiruna iku orang sombong ya alladzina isinya waruhban ya, menurunkan ayat wala tajid dan aqrabahum mawadatan lilladzina amanu ila akhir ayat. Turun ayat itu. Paham? Nasrani dengan Yahudi, ya, orang Nasrani dengan Yahudi itu termasuk ahlul kitab, ya, karena banyak orang yang membangkang, ya, dan ajarannya sudah tidak murni kembali. Inna dina indallahil Islam. Paham dong? Punya sejarah berarti. Nasrani punya sejarah. Punya sejarah. Maka berangkat dari sejarah ini, punya sejarah Nasrani. Punya sejarah. Punya andil. Punya. Siapa? Orang Habasyi. Raja Najasyi. Punya kontribusi, ya, terhadap, ya, membantu, ya, ketika hijrahnya Rasulullah kepada Habasyi. Paham? Dan itu pun berangkat daripada keyakinan beliau yang dijelaskan oleh wasilahnya, yang dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Menjelaskan ayat tentang masalah Maryam yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka santri dan santriwati orang non-muslim atau disebut kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir dim. Kalau kafir dim ini adalah orang baik, ya, karena tidak memerang. Kalau kafir harbi ini memerang. Paham dong? Perhatikan
Paham? Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir, ya. Kalau di Jubad itu ada mukmin, manusia itu ada mukmin, ada kafir. Ada mukmin, ada kafir. Kalau kafir, ya, dia ini secara ajaran, ya, kalau masih hidup belum bisa dikatakan masuk neraka. Tapi kalau sudah meninggal, ingat nih, kalau sudah meninggal, secara ajaran, secara syariat, dia masuk neraka. Paham? Ini orang kafir. Tapi kalau secara hidup, jangan sekali-sekali mengatakan, ya, wah ini neraka. Bisa saja dia itu masuk Islam. Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kafir. Mukmin kebagi dua. Berarti ini. Ada mukmin asi, ada mukmin ghairu asi. Ada mukmin yang maksiat, ada mukmin yang tidak maksiat. Ada orang mukmin yang tidak maksiat, ada. Kalau Rasulullah disebutnya, Nabi sebutnya maksum. Kalau manusia kita seperti kita, ya, disebutnya mahfud. Mahfud. Mahfud itu adalah menjaga diri. Kalau maksum itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegur langsung oleh Jibril. Ya, tetapi dijelaskan Imam Nawawi Haromen, ya, itu termasuk orang yang mahfud, yang bisa menjaga diri dari maksiat. Masuk surga secara syariat, masuk surga. Tapi mukmin yang asik, mukmin yang maksiat dibagi dua lagi. Ada mukmin maksiat tobat, ada mukmin maksiat tidak tobat, ghairu ta'ib. Ya. Kalau mukmin maksiat yang tobat, ini masuk surga. Tapi kalau mukmin maksiat yang tidak tobat, ini belum tentu masuk neraka. Mukmin yang maksiat belum tobat, kalau dia meninggal, perhatikan, dia meninggalnya lagi megang botol minuman, atau meninggalnya lagi berzina. Ini seorang mukmin disolatin, dimandiin. Jangan mengklaim dia masuk neraka. Di dalam kitab Zubad, wa may yamut walam yatub, wa may yamut, siapa yang meninggal walam yatub, dan dia tidak tobat, urusannya mupawwadan li rabbihi, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan sekali-kali mengklaim, ya, bahwa ini masuk neraka, ini masuk surga. Ya, ini mah banyak sama orang mukmin sendiri mengklaim kafir. Banyak sama orang mukmin sendiri mengklaim neraka. Mukmin yang sering sholat diklaim kafir. Mukmin yang sering ibadah, ya, diklaim neraka. Diklaim, ya, ahlul bid'ah. Ya. Jadi hati-hati santi. Paham? Paham tuh? Hati-hati. Harus hati-hati, ya, dalam bersikap. Sekalipun sama orang kafir, kita jangan mengatakan bahwa orang kafir ini, kalau dia sudah mati secara ajaran. Ya, karena Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Nasrul Ibad dikatakan, Syekh, muliaan mana Syekh dengan orang kafir? La adri, saya tidak tahu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya tidak tahu. Kalau dia meninggal, ya, dalam keadaan membawa hidayah, maut dalam Islam, jelas muliaan dia.
Paham? Segitu sama orang kafir. Segitu wali. Sumur dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Naudzubillah, jauhkan dari sifat-sifat mengklaim ya negatif kepada manusia. Sumamata najasiyu pasola alaihi ar-rasulu lama a'lamahu Jibrilu biwafatihi wahada aslu solatil janazati alal ghaibi. Sumamata maka kari-kari maut an najasiyu sapara janajasi pasola alaihi maka salat alaihi ingatase najasi ar-rasulu sapa rasulullah. Lama a'lamahu Jibrilu biwafatihi tatkala aweh weruh ya Rasul hu ing Rasul Jibrilu sapa Jibril biwafatihi kalawan wafate najasi wahada aslu salati janazati alal ghaib wahada lan utawi ikilaiki asal salat janazah alal ghaib ingat ghaib. Tuh kan? Jadi ketika Raja Najasyi itu wafat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan, dan menyolatkannya bukan di Madinah, tapi menyolatkannya di Mekah. Raja Najasyinya wafatnya di mana? Di Madinah. Disolatkannya Rasulullah ketika sudah di Makkah, sudah Fathul Makkah, sudah balik Rasulullah 8 tahun hijrah, sudah balik lagi ke Makkah. Ya. Tempat kelahiran. Dari mana Rasulullah tahu Raja Habasyi meninggal? Lama a'lamahu Jibrilu biwafati. Ya, malaikat Jibril yang mengetahui. Dan ketika Rasulullah menyolatkan Raja Habasyi yang disebut dengan sholat ghaib alaihi wasallam, yaitu menyolatkan sholat jenazah Raja Najasyi. Jadi pertama kali dengan sholat jenazah. Bedanya dari mana? Bedanya dari niat saja. Dan sholat gaib disyariatkan. Awal pertama kali sholat gaib dilakukan oleh Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan Raja Najasyi di Makkah, yang meninggalnya Raja Najasyi di Madinah. Al-khulaso arsalat Quraisyu rasulaini ila Najasyi liyatrudal muslimina min biladihi. Arsalat ngutus sapa Quraisy rasulain ing rong utusan ila Najasyi maring Raja Najasyi liyut rudal muslimina derepon yen tah nolak ieu Quraisy al muslimina ing wong muslim min biladihi saking negarane muslim. Palam yaf'al wa aslama wa huwa ma'waman ma'ahu sumamata Najasyi pasola alaihi rasulullah sholatal janazati. Palam yaf'al maka oranana migawe wa aslama lan ngaislampakeun huwa. Palam yaf'al wa aslama huwa wa mamma'ahu sumamata Najasyi atal janazati. Palam yaf'al maka orang migawe ye Najasyi wa aslama lan nyerahakeun ye Najasyi huwa utawi ye Najasyi wa mamma'ahu lan sinten wong sertane ieu Najasyi sumamata maka kari-kari mati an Najasyi sapa Najasyi pasola maka salat alaihi ingatase Najasyi ar-rasul. Ya, itu adalah khulasohnya. Is'ah wa isrina hurujun Nabi sallallahu alaihi a'lamu bissawab.
Allahumma ini istauda'tuka ma qaratuhu wa ma sami'tuhu faraduduhu ilayya inda hajati ilaihi amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.